Selamat pagi. Baik, akan saya lanjutkan mencontohkan transaksi pengeluaran kas bank ya. Oke, saya masuk sandi. Nah, untuk transaksi kas bank, kita akan mencatatkan di modul kas bank ya. Oke, saya pilih sandi. Kemudian saya mencatat transaksi kas bank ya. Pilih rekening bank. Oke. Misalnya saya akan membuat nomor baru tanggal misalnya 13 ya. 13 pengeluaran. Oke ya. Saya mulai misalnya biaya listrik ya. Saya ketik listrik. Oke. Biaya listrik. Nah, ini pilih ya. Listrik. Keterangan bayar listrik. Bayar listrik. Ya. Kepada PLN. Jumlahnya misalnya 200.000 ya. Simpan. Nah, gitu ya. Kemudian mungkin selain itu kita tambahkan selain bayar listrik, misalnya kita juga tambah pengeluaran masih tetap, tapi kita beli ATK misalnya ya. ATK, cari biaya ATK yang ini misalnya. Beli ATK. Misalnya ya. Ini misalnya toko Budi. Kita beli ATK misalnya 75.000 simpan ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mengeluarkan biaya itu tinggal milih aja jenis biayanya. Kemudian mungkin kita bikin nomor baru ya, misalnya nomor baru lagi, tanggal yang sama, pengeluaran, tapi sekarang kita mengeluarkan biaya iklan misalnya, iklan. Ada biaya iklan ya. Biaya iklan. Misalnya ke San misalnya kita ya, San. Biaya iklannya sebesar 100.000. Simpan. Oke ya. Misalnya juga kita mengeluarkan sekalian, tambah di voucher yang sama kita tambah mengeluarkan biaya hadiah ya, hadiah dari ya. Nah, ini hadiah ya, hadiah ulang tahun misalnya, misalnya Budi gitu ya. Oke, jumlahnya misalnya 150.000. Oke, simpan ya. Nah, itu cara kita nginput pengeluaran. Ini bisa dicetak ya, kita cetak. Nah, tuh ya. Ada bukti pengeluarannya. Oke, saya contohkan satu lagi. Misalnya sekarang saya mau beli komputer. Beli komputer, tapi saya bayar uang muka 2 juta. Sisanya 8 juta adalah pakai leasing ya. Oke, nomor baru lagi, tanggal yang sama misalnya. Pengeluaran, kita mau beli peralatan. Peralatan kantor ya. Oke,
Misalnya beli notebook. Beli notebook. Tapi ini kita uang muka saja keterangannya ya. Uang muka. Beli dari toko Kompusat gitu ya. 2 juta. Simpan. Tuh ya, jadi ini untuk beli notebook ya, kita coba cetak. Nah, tuh ya, kita beli notebook, pemuka 2 juta, bayar lewat kas. Nah, yang 8 juta kita input di memorial. Karena apa? Karena transaksi itu timbul, tapi tidak dalam bentuk kas bank ya, tapi dalam bentuk kita leasing ke uang ya. Jadi kita keluar, kita input di sini ya. Oke. Nah, di sini kita input mencatat memorial, nomor baru, tanggalnya sama tadi ya, 13 November, debit. Nah, peralatan. Cari ini peralatan kantor, tanggalnya pembelian komputer. Pembelian notebook. Dia ini yang terhutang. Ya. Kalau yang tadi cashnya ya 8 juta. Oke, simpan. Ya. Ini debitnya, kita tambah kreditnya. Tambah kredit utang. Utangnya kemana? Utang misalnya ke BCA ya. Oke, misalnya kita utangnya kemarin ya. Utang BCA. Besar ini simpan. Nah, itu jurnalnya ya. Jadi untuk leasingnya, kita jurnal di memorial sebesar 8 juta dengan rekening debitnya peralatan, kreditnya utang. Sedangkan uang mukanya kita input di kas bank. Oke. Nah, kita lihat hasil inputan itu ya. Kita lihat di neraca. Kita lihat per 30 November. Lihat contoh. Nah, sekarang kita lihat. Nah, coba perhatikan ya. Ini ada kendaraan ini naik nih 50 juta menjadi 60 juta. Itu berarti peralatan kantornya nambah ya. Ini utang banknya nambah. Kemudian kita lihat rugi laba. Tadi kita ada mengeluarkan biaya-biaya, maka di sini kalau kita lihat tanggal 30. Nah, tuh ya, masuk tuh biaya-biaya tadi ya yang kita input tuh. Jadi ini ada harga pokok dari penjualan, tapi kita masuk biaya-biaya hingga kita cuman untung sedikit ya karena ada biaya-biaya yang sudah kita input. Nah, untuk lihat biaya-biaya ini, kita lihat di rincian. Nah, rincian neraca. Kita lihat per tanggal 30 dengan rincian. Nah, kita lihat apa aja nih. Kelihatan kantor ya. Tuh, ada nambah 10 juta. 10 juta itu 2 juta lewat kas ya. Lewat kas 2 juta. Kemudian lewat utang. Utang tadi, utang bank. Kita lihat utang bank. Nih ya, utang bank 8 juta. Ya, jadi 10 juta. Dan ini kita lihat pendapatan. Nah, ini tadi ya, biaya iklan masuk. Hadiah masuk. Kemudian ATK masuk, biaya listrik masuk ya. Jadi kita input di kas bank langsung mempengaruhi laporan keuangan kita ya. Jadi begitu cara kita input di kas bank untuk biaya-biaya ya. Sekali lagi kita lihat apa yang kita input tadi di sini, kemudian lihat ini. Kita lihat semua transaksi. Nah, ini ya yang tanggal 13 ini ya. Lihat TK, biaya listrik, ini
biaya iklan dan hadiah ulang tahun. Ini untuk uang muka, pembelian notebook ya. Cetak buku harian. Nah, tuh ya, tanggal 13 ini kelihatan transaksinya. Sekira begitu cara kita input transaksi-transaksi di luar penerimaan piutang dan pembayaran utang ya. Jadi untuk BBA kita sudah input ya. Oke, saya kira cukup itu penjelasan saya bagaimana cara kita input biaya-biaya ya. Jadi di kas bank kita inputnya langsung di kas bank, otomatis terjadi jurnal ya. Kira cukup sekian, terima kasih.